fams, hidangan untuk rakyat jelata. Tengkleng. Kok bisa ya makanan selezat ini untuk rakyat jelata? Penyebabnya ternyata karena para bangsawan di masa penjajahan Belanda hanya menyantap daging untuk diolah menjadi gulai. Jadi para pelayannya cuma kebagian tulang, jeroan, kaki, sampai kepala kambing. Kemudian para nelayan memasak aneka bagian kambing kecuali daging dengan aneka rempah dari Ibu Mi Pertiwi deh. Rasanya jelas nikmat dan sedap. Kuahnya tidak terlalu kental, rasa gurihnya begitu terasa, berasal dari rebusan tulang kambing. Kemudian, tengkleng dikenal sebagai kuliner khas kota Solo. Oh iya fams, tengkleng legendaris ini bisa dijumpai di daerah Pasar Klewer. Namanya tengkleng Bu Edi. Awalnya, Bu Edi hanya berjualan secara berkeliling dari Pasar Kliwon sejak tahun 1971. Ia kemudian menetap berjualan di Pasar Klewer. Sekarang, penjual tengkleng ini sudah dilanjutkan oleh generasi ketiga keluarga Bu Edi. Warung ini buka dari jam setengah 1 siang, fams. Biasanya sih pembeli mulai datang sebelum warungnya buka tuh. Penjualnya juga memberi nomor antrian supaya pembelinya tetap tertib. Maklum, fams, jam 3 sore biasanya tengkleng udah habis diserbu pembeli. Setiap hari ada sekitar 50 kg tengkleng yang ludes terjual. Cara penyajiannya juga unik tuh. Setiap porsi tengkleng disajikan dengan pincuk alias daun pisang. Harganya Rp50.000. Meski terbilang mahal, pembeli tetap mau tuh memburu kuliner legendaris ini. Aku suka tengkleng sih, tapi ini enak banget menurutku. Aku pernah ke Solo juga, terus makan tengkleng lainnya. Menurutku ini lebih enak, karena ini juga lebih tradisional gitu kan, cara makannya juga. Enak sih. Tulangnya sih, ya langsung lepas dari tulang pas dimakan. Terus pas diseruput, enak banget, kuahnya juga enak banget. Kalau tengkleng ini beda lagi, fams. Rumah makan tengkleng ini juga nggak kalah juara. Lokasinya ada di Jalan Sriwedari, tepatnya dekat Pasar Kembang, Kota Solo. Namanya Tengkleng Pak Manto. Katanya sih warung tengkleng ini sudah ada sejak tahun 90-an tuh. Dulu jualannya masih mangkal dekat Pasar Kembang. Sejak tahun 2000-an baru deh jualan seperti sekarang. Varian menu khas Solo juga dijual di sini, fams. Tapi bestsellernya sih tengkleng rica-rica dan sate buntal. Tengkleng rica beda dengan tengkleng pada umumnya, lebih kering dan bercita rasa pedas, manis, dan gurih. Kalau sekarang sih namanya tengkleng manis pedas. Tengkleng ini menjadi kreasi masakan dari rumah makan Pak Manto, fams. Karena banyak peminatnya, tengkleng rica makin menjamur di rumah makan lainnya. Seperti tengkleng rica-rica itu memang Bapak sendiri yang rancang, jadi sebelumnya belum ada di Solo. Kalau tengkleng pada umumnya itu cuma tulang tapi kuahnya kuning. Tapi kalau di sini yang terkenal rica-rica. Cara bikin tengkleng rica tentunya pakai bumbu khas Bu Mi Pertiwi ya. Cukup diiris saja, fams. Lalu tumis sampai matang dan mengeluarkan aroma harum. Masukkan deh potongan tulang kambing. Disusul kuah kuning yang mirip gulai. Fams, kuah ini menjadi bahan dasar tengkleng orisinil loh. Masukkan secukupnya aja. Masak sampai bumbu meresap dan kering. Kemudian tambahkan garam, lada, dan kecap manis. Kalau mau lebih pedas, tambahkan irisan cabai rawit sesuai selera. Nggak butuh waktu lama untuk masak tengkleng rica, fams. Soalnya daging udah direbus sebelumnya. Gunakan api besar untuk memasaknya ya. Api besar ini bisa membuat tengkleng cepat matang dan kering. Eits, proses masak tengkleng rica masih pakai arang. Terakhir, tambahkan sayurannya. Oh iya, kol berfungsi untuk menetralkan dan menyegarkan aroma daging. Masak sebentar saja, sampai layu dan nutrisinya tidak hilang. Angkat dan sajikan deh. Wait fams, masih belum selesai nih. Masih ada sate buntal khas Solo. Jangan dikira sama dengan sate pada umumnya ya. Sate buntal ini dibuat dari daging kambing yang dicincang. Kemudian dibumbui dan dibalut dengan lapisan lemak kambing. Lalu bakar deh sampai sate buntal setengah matang. Celupkan sate pada bumbu agar rasanya semakin gurih. Bakar lagi deh sampai matang. Proses pembakaran dan pemberian bumbu dilakukan sebanyak 3 kali supaya bumbu semakin meresap ke dalam daging secara sempurna. Kalau sudah matang, sajikan. Soal rasa jangan ditanya, tengkleng rica sedapnya nggak ketulungan. Perpaduan pedas, gurih, dan manis terbaur menjadi satu. Sedap! Kalau sate buntal ini porsinya juara, gede banget, fams.
Makanya satu porsinya cuma 3 tusuk sate buntal. Tekstur dagingnya lembut, rasanya gurih karena terdapat lemak di dalamnya. Mantul!